Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kanding, Korwil Cam Didik Samadhi, Kabupaten Banyumas, akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.4, hal yang menjadi pembelajaran bagi saya antara lain mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional, nilai dan peran guru penggerak, seperti model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan, kemudian visi guru penggerak, budaya positif, seperti nilai kebajikan, keyakinan kelas, teori motivasi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dalam modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional, berdasarkan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia yang setinggi-tingginya. Pendidikan bukan hanya untuk mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid. Nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid atau menghamba pada murid. Kemudian, untuk nilai guru penggerak itu sendiri ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk model refleksi 4P, di sini saya mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat saya, yaitu penting untuk menyajikan peristiwa atau suasana dan proses sebagai pengalaman agar memunculkan suatu perasaan yang dapat digunakan sebagai pembelajaran guna penerapan dalam merencanakan dan menuntun murid sesuai kodratnya dengan menerapkan nilai serta peran guru penggerak. Untuk modul 1.3, di sini saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Kemudian saya mengadakan diskusi dengan rekan pendidik dan tenaga kependidikan seluruhnya. Ada kepala sekolah, bahkan ada perwakilan dari orang tua wali murid. Di dalam diskusi tersebut bertujuan untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Visi sendiri adalah representasi atau penggambaran visual kita akan masa depan. Kemudian dari diskusi tersebut menghasilkan beberapa hasil diskusi seperti mendapatkan visi sekolah, mendapatkan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan. Dalam modul 1.3 ini juga dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi, serta memerlukan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Setiap guru harus mempunyai visi yang jelas untuk muridnya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah atau peran aktif seluruh pemangku kepentingan sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret seperti penggunaan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Bagja di sini yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan kemudian atur eksekusi. Sedangkan di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, berdasarkan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, mencipta, dan bertindak sesuai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol terbaik jika dibandingkan dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Sebagai manajer, kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi,
menganalisis kebutuhannya, dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Segitiga restitusi sangat efektif untuk menyelesaikan masalah dalam disiplin positif. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia menyebabkan perilaku yang cenderung menjauhi nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu sendiri merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan mulia dalam nilai kebajikan dan keyakinan kelas mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Kebutuhan dasar manusia antara lain yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. 5 posisi kontrol yaitu penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ucapan dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati. Kemudian, pembuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, biasanya untuk membuat murid merasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri, seperti kamu telah mengecewakan ibu, dan sebagainya. Kemudian di posisi kontrol teman, ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tetapi di posisi kontrol ini, karena terlalu dekatnya murid dengan guru, biasanya murid bisa bersikap kurang menghormati guru. Kemudian di posisi pemantau, pada saat kita mengawasi, karena pemantau ini sama dengan pengawas, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau ini mengawasi, kemudian memberi sanksi atau hukuman. Dan posisi yang paling ideal yaitu posisi manajer. Dalam posisi manajer, di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di modul 1.4 ini juga mempelajari tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Di sini dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan tentunya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, murid itu berbuat salah karena membutuhkan apa, kebutuhan dasar apa yang belum murid tersebut penuhi. Nah, kalau kita sudah tahu, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi yaitu langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Nah, untuk refleksi saya dalam mempelajari modul ini, yaitu saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun refleksi budaya positif tersebut. Dengan harapan dapat mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini atau disepakati bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi.
pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum murid sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Perasaan saya ketika menjalani hal tersebut adalah merasa lebih menantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahap restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid sendiri. Dan yang terakhir, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam tugas koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.